Tentunya setiap paslon memiliki think tank dan tim survei masing-masing. Masih ada waktu untuk melakukan trik-trik yang bisa menaikkan suara, dan yang lebih penting lagi adalah kesiapan mental kita. Dalam sebuah kompetisi pasti ada yang kalah dan yang menang. Bagi yang kalah tentunya tidak langsung saling menyalahkan, ataupun bagi yang menang tidak kok terus jumawa atau membusungkan dada. Membangun negara kita yang besar ini membutuhkan seluruh komponen masyarakat dengan porsi dan tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Pilpres dan Pemilu tinggal 6 hari lagi. Mari kita simak hasil survei terkini, setidaknya bisa menjadi bahan informasi terutama bagi para calon dan para pendukungnya. Masih ada waktu untuk melakukan lompatan-lompatan yang bisa mendongkrak suara. Namun yang lebih penting lagi adalah semuanya saja kita menyiapkan diri. Bagaimana kalau kalah? Dalam sebuah kontestasi pasti ada yang kalah dan yang menang. Dan kita tidak perlu menyalah-nyalahkan ataupun jumawa bagi yang menang. Semuanya akan baik-baik saja. Dunia belum kiamat. Masih banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meraih hari esok yang lebih baik. Oke, langsung saja kita dengarkan hasil survei terkini. 3 survei capres terbaru hari ini, paslon terkuat yakin kuasai Jawa Timur dan Jawa Barat di Pilpres 2024. Simak hasil survei capres 2024 hari ini versi berbagai lembaga. 6 hari menjelang pemungutan suara Pilpres 2024, beberapa survei capres kembali dirilis. Jelang pencoblosan, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming sementara ini menjadi pasangan calon paslon terkuat. Pasalnya, semua hasil survei menempatkan pasangan ini di posisi teratas. Simak hasil survei elektabilitas capres terbaru di Pilpres 2024. Survei terbaru, 1. Populi Center. Lembaga survei Populi Center menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi yang paling tinggi dengan angka 52,5%. Sementara, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing berada di posisi 2 dan 3. Populi menjelaskan, Prabowo Gibran banyak mendapat dukungan dari Gen Z dan milenial, serta pemilih tua. Angka pemilih muda yang memilih Prabowo Gibran meningkat dari 49% menjadi 57,6%. Sedangkan generasi yang lebih tua meningkat dari 42,6% menjadi 47,9%. Selanjutnya, Populi mendapati elektabilitas Anies Muhaimin stagnan. Sementara itu, Ganjar Mahfud cenderung mengalami penurunan dari temuan Populi, dari yang tadinya memiliki elektabilitas 18,9% menjadi 16,9%. Populi menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud berkurang lebih dari 10%. Adapun survei nasional Populi ini digelar pada 27 Januari, 3 Februari 2024. 1.500 responden dilibatkan dari 38 provinsi berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, DPT, metode penentuan responden secara acak bertingkat, wawancara dilakukan secara tatap muka. Margin of error survei ini berada di angka 2,53% dengan tingkat kepercayaan 95%. 2. RG, survei terbaru capres dirilis lembaga survei RG. Survei elektabilitas capres menunjukkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengalami tren kenaikan. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 26 Januari 2024 hingga 1 Februari 2024, di mana elektabilitas Prabowo Gibran mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Archi Moradis Hadi Kusuma menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut, Paslon Amin mengalami kenaikan dari survei sebelumnya sebesar 33,61% dan sekarang menjadi 37,63%. Sedangkan Prabowo Gibran sebelumnya mencapai 45,9%.
tetapi kini berada di angka 44,85%. Ia mengatakan, dalam survei ini, responden diberikan pertanyaan terkait, saat berada di bilik suara, siapakah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang Anda pilih? Sementara hasil survei menunjukkan yang tidak memilih atau golput berjumlah 19% dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,39%. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa survei dilakukan bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan total 2.400 responden di 38 provinsi seluruh Indonesia. 3. LSI Denijaya, Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denijaya melakukan survei pada 16 hingga 26 Januari 2024. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error 2,9%. Peneliti senior LSI Denijaya, Aji Alfarabi, mengatakan basis populasi pemilih di Indonesia didominasi wong cilik dengan angka 48,3%. Wong cilik itu merupakan mereka-mereka dengan pendapatan rumah tangga di bawah 2 juta rupiah per bulan. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 52,0%, Ganjar Mahfud 20,8%, Anies Muhaimin 18%. Belum menentukan pilihan di segmen wong cilik ada 8%. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error 2,9%. Oke, tentunya masing-masing calon memiliki think tank dan juga tim survei. Masih ada waktu untuk melakukan trik-trik agar mendongkrak suara. Dan yang lebih penting lagi bagi kita adalah menyiapkan mental ketika mendapatkan kekalahan. Tidak saling menyalahkan. Kalau toh ada hal-hal yang krusial, bisa dilakukan dengan cara-cara yang sudah tersedia secara aturan dan secara kelembagaan. Bukan dengan demo-demo yang membuat rusuh seperti Pilpres 5 tahun yang lalu. Ada penolakan-penolakan secara masif yang digerakkan oleh segelintir elit-elit politik yang berkepentingan. Kita sudah cukup dewasa melalui berbagai dinamika politik dan kali ini semuanya akan baik-baik saja. Dan bagi yang menang tentunya tidak akan jumawa, tidak lalu membusungkan badan. Membangun Indonesia membutuhkan seluruh komponen bangsa ini terlibat bersama-sama sesuai porsi dan kapasitas kita masing-masing. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.